Tolong dikasih jalan untuk Pak Anies agar bisa hadir. Sekarang kita sudah bersama Bapak Anies Baswedan yang sedang menyambut Udauni semuanya, yang sudah menunggu, dan insya Allah Pak Anies akan bersama kita selama 1 jam ke depan untuk mendesak Anies Baswedan. Oke, siap. Silakan. Oke, teman-teman Udauni semuanya dipersilakan duduk. Untuk Bapak Anies. Silakan duduk Pak Anies. Oke. Udauni dipersilakan duduk. Setelah ini kita akan menyapa lagi. Oke. Siap. Oke, siap. Terima kasih Udauni, silakan duduk. Kita lanjutkan kegiatan desak Anies di pagi hari ini bersama Bapak Anies Baswedan. Silakan untuk Udauni, harap duduk karena yang di belakang ingin menonton juga. Silakan duduk di lantai juga boleh. Pak Anies akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sudah ditampung oleh panitia juga. Silakan untuk Udauni duduk. Silakan duduk terlebih dahulu, Udauni. Oke. Pak Anies izin menyapa warga kembali lagi Pak Anies, karena ada beberapa warga yang 5 jam mungkin dari asal kota kabupatennya, ada yang 6 jam dan lebih, ada yang dari Sumatera Utara juga. Silakan mungkin Pak Anies bisa menyapa warganya, masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya selalu unik setiap kembali ke Ranah Minang. Gini, sebelum mulai duduk ya. Duduk. 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 Duduk, duduk, duduk. Ayo, yang masih berdiri duduk, duduk. Mohon maaf. Pokoknya berseragam tidak berseragam, berpangkat tak berpangkat, semua duduk. Ayo. Duduk, 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 duduk. 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 Pak, yang di sini duduk semua nih, duduk, duduk. Ayo diminta duduk oleh Pak Anies agar bisa kita mulai kegiatan desak Anies hari ini. Melantai juga enggak apa-apa, melantai. Ya. Nanti, yuk duduk, semua duduk. Duduk dulu, duduk dulu. Kalau udah duduk baru kita dadah-dadah. Nah, gini, duduk. Duduk dulu, duduk. Ini antusias Pak Anies. Masyarakat antusias. Tadi dari berbagai kabupaten kota. Tidak hanya dari tanah datar, dan alhamdulillah hari ini kami bersama Pak Anies. Ya, tapi itu belum selesai duduknya tuh. Mana? Oke. Ada dulu Pak. Duduk. Kalau udah paling belakang baru boleh berdiri. Kalau belakangnya masih ada nggak boleh, harus duduk. Jangan itu seperti itu paling belakang tuh, itu nggak apa-apa berdiri. Udah paling belakang tuh.
Aman. Yap. Oke Pak Anies, boleh sambil di kursinya. Ya, sebelum mulai saya ingin sampaikan terima kasih. Kembali ke ranah Minang artinya kembali ke tempat orang-orang yang mau kemajuan. Ya. Kembali ke saya sudah berkali-kali datang, tapi setiap kali datang selalu ada yang baru. Dan setiap kali ke sini saya selalu merasakan di sini adalah orang-orang yang ingin kemajuan, yang ingin perubahan, yang tidak ingin sekedar status quo. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Ya. Yuk kita mulai ngobrol ya. Oke, siap, boleh Pak Anies. Terima kasih. Bung Ibe. Ya, siap, mari. Terima kasih Pak Anies udah hadir di kegiatan kita pada hari ini dan sedikit cerita mungkin ke Uda Uni semuanya. Sebelum kita mulai, kita bisa memanggil Pak Anies dengan panggilan apa? Sepakat? Panggilannya apa? Apa? Apa Anies? Oke. Apa Anies sudah bersama kita di pagi hari ini untuk melakukan desak Anies dari berbagai pertanyaan dari masyarakat yang ada. Dan sebelumnya Pak Anies izin menyampaikan kegiatan desak Anies di Sumatera Barat kali ini penuh dengan dinamika yang terjadi. Kami sebagai panitia baru mendapatkan informasi atau perizinan tempat keluar ini baru semalam. Nah, padahal kami ingin masyarakat bisa bertanya, bisa mendesak Anies Baswedan perihal apa yang ingin dijalankan oleh beliau ke depannya dan apa yang sudah dilakukan oleh beliau di kemudian hari. Dan ingin bertanya dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lebih dalam, apa pandangan apa Anies perihal kejadian-kejadian ini sih Pak? Segala macam kesulitan yang kita hadapi, serumit-rumitnya kesulitan kita hadapi, belum apa-apa dibandingkan kesulitan rumah tangga di Indonesia atas biaya hidupnya. Jadi, jangan membayangkan ini sebagai sesuatu yang berat. Lebih berat jadi ibu rumah tangga harus mengelola biaya hidup yang amat tinggi. Lebih berat jadi anak muda yang sulit cari pekerjaan. Lebih berat bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah dan tidak ada biaya. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menjalani hal yang berat-berat ini, insya Allah kita jalani, kita lewati sama-sama. Nah. Terima kasih Pak Anies. Jadi Pak Anies ini sangat optimis teman-teman. Apa Anies menyampaikan kita berharap dari permasalahan yang ada itu lebih berat yang dirasakan oleh masyarakat dan kita berharap Pak Anies bisa menjawab hal itu. Sebelum lanjut ke pertanyaan Pak Anies, izin nanya dulu apa Anies? Itu kacamatanya etalase nomor berapa Pak Anies? Etalase nomor berapa Pak Anies? Katanya Pak Anies baru tahu kata-kata etalase ini baru tahu nih seminggu belakangan ini. Kenapa tuh Pak Anies? Ini gimana ya? Antara malu dan gimana gitu ya. Jadi saya itu ketika ditanya Pak Anies kata etalasenya nomor berapa, saya pikir ini terminologi baru buat frame. Jadi etalase, memang ada etalase di sini kan? Jadi saya bayangkan frame itu mungkin etalase ya mungkin. Barangkali anak-anak sekarang bilangnya etalase. Jadi saya Google lah itu. Ketika saya Google, saya udah merasa ini ada sesuatu yang nggak benar nih. Kenapa? Karena orangnya isinya tertawa semua di situ. Pasti ada sesuatu yang salah nih. Saya masih belum tahu apa yang salah gitu. Lama-lama ada yang bilang rupanya saya dipikir jualan di TikTok ya. Iya Pak Anies betul. Jadi Pak Anies ini baru beberapa hari yang belakangan melakukan live TikTok bersama di media sosial dan di situ banyak hal-hal baru yang ternyata dialami oleh Pak Anies ya di situ ya. Etalase dan lain-lainnya yang sekiranya bahasa gaul anak sekarang. Dan tentu di sini membuktikan bahwa Pak Anies mengikuti perkembangan zaman ya Pak Anies dan harapannya ini bisa kita tabung. Enggak, sebetulnya Anies ketinggalan. Oh ketinggalan malah. Baru-baru tahun ini ya? Baru mau mulai. Oke, baru mulai. Tapi lebih baik tahu dibanding nggak tahu sama sekali Ya, Pak Anies. better late than never. Oke, siap. Oke teman-teman, kita lanjut ke segmen pertama. Yang dimana ini kita akan menanyakan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung oleh panitia dari pemuda-pemudi Sumatera Barat. Kita lanjut ke segmen pertama. Gimana Nis? Oke, kita lanjut ke segmen pertama. Gimana Nis? Oke.
Oke, Pak Anies izin menyampaikan aturan mainnya. Mungkin ini udah beberapa kali Pak Anies mengikuti, tapi saya mengingatkan kembali. Dari kegiatan Desak Anies kali ini, kami akan dibagi menjadi 3 segmen. Dan ini segmen pertama, gimana Anies? Dari saya akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan. Dan nanti Pak Anies menjawabnya dengan maksimal 2 menit durasinya. Maksimal 2 menit dan semua segmen akan sama seperti itu. Oke Pak Anies, kita lanjut. Tapi boleh nggak saya tanya dulu Boleh, sebentar nih? boleh. Sebelum mulai. Ini yang hadir di sini dari mana aja ini? Oke, boleh. Boleh nggak? Dari Boleh, mana siap. aja? Boleh Pak Anies, silakan disapa dulu Ya, masyarakatnya. ini yang paling jauh dari mana? Yang ini? paling jauh tadi dari Sumatera Utara. Coba diangkat tangan Sumatera Utara. Ini Pak Anies, ada Sumatera Utara. Mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Ada yang dari Riau. Jawa, Riau. Jakarta. Ada yang dari Jogja, Pak Anies. Ada yang Jogja. dari Jogja. Wow. Oke. Ada yang dari luar Pulau Jawa dan Sumatera? Lok Semawe Aceh. Aceh. Oke, ya, Aceh. Ya, Pekanbaru itu ada datang Pekanbaru. Pekanbaru. Yang tanah datar mana? Ada datar asli. Oh. Agam. Saya pernah ke Agam. Pernah kagak? Saya pernah ke Agam menginap di Kamang. Dan ketika pagi-pagi terasa betul AC-nya seukuran kabupaten ya. Dingin betul di sana itu. Airnya juga air mandi, air es di situ. Luar biasa. Gimana? 16. 16. Ya. Siap. Oke, jadi kebayang nih Oke. bahwa ini banyak dari tanah datar tapi banyak juga warga dari luar. Betul. Oke. Sepakat. Betul. Mudah-mudahan kita bisa saling berdesakan ya. Oke, amin. Oke, kita lanjut Pak Anies. Ya. Jadi tadi dari berbagai kabupaten kota lainnya yang berada di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat hadir di lapangan Cindomato hari ini di titik 0 km tanah datar. Dan di sini kabupaten tanah datar adalah kabupaten yang bisa dikatakan sejarah dan nilai-nilai adatnya ini banyak juga muncul dari kabupaten ini tanah datar. Yang dimana berkaitan dengan kegiatan kita hari ini ada Istana Bahasa Pagarayoung replikanya, dan itu suatu sejarah juga yang sekiranya mungkin akan kita kunjungi setelah ini. Pak Anies, ini lanjut ke segmen pertama yang tadi. Ini ingin menanyakan kehadiran Pak Anies. Kehadiran apa Anies di Sumatera Barat? Kalau teman-teman udah uni mengikuti perkembangan kegiatan apa Anies, hampir dari 1,5 tahun ini, apa Anies sudah keempat kalinya ke Sumatera Barat. Dan tanah datar ini mungkin pertama kali, dan kami ingin menanyakan kenapa sih Pak Anies datang ke Sumatera Barat Gini, terus-terusan? Saya senang sekali setiap kali pulang ke Ranah Minang. Jadi gini, masa kecil saya menikmati membaca biografi. Dan biografi tokoh-tokoh yang saya baca, banyak sekali adalah tokoh-tokoh kelahiran dari Ranah Minang ini. Mereka pejuang-pejuang luar biasa. Bisa disebut namanya, kita semua tahu lah, dari Bung Hatta, Bung Sahrir, kemudian Tan Malaka, Natsir, Hamka, kemudian Hajah Rangkayo, Rasuna Said, ke sana, Muhammad Yamin, lalu Amin. ya, jadi setiap kali saya mendengar atau kembali ke Ranah Minang ini selalu ingat masa-masa itu. Ini adalah sebuah tempat yang berhasil kira-kira gini. Panggilan ibu apa di sini? Ibu, Ama. Jadi Bundo Kanduang. Bondo kan. Di sini saya begini, ada banyak pejuang tumbuh di sini. Bundo Kanduang melahirkan pejuang-pejuang untuk Indonesia bisa seperti sekarang. Dan itulah sebabnya saya merasa senang sekali dan setiap kali kembali rasanya memang beda. Seperti juga sekarang ini. Jadi alhamdulillah ini saya baru sadar 4 kali ya. 4 kali. 4 kali ke sini ya. Pokoknya tidak terasa seperti banyak, rasanya masih perlu lebih sering lagi bolak-balik ya. Mantap. Terima kasih Pak Anies. Oke, kita lanjutkan Pak Anies ya. Tanah datar baru ini. Oke, kita lanjutkan Pak Anies. Jadi tadi alasannya adalah kenapa apa Anies sering hadir dalam 1 tahun kebelakangan ini, sering hadir ke Sumatera Barat dan rasanya seperti Padang, Bukit Tinggi, udah juga Ya dikunjungi. karena seperti napak tilas.
terakhir kami datang mungkin sebulan atau 2 bulan lalu ya ke Ya, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Lalu Bukit Tinggi kami kembali ke Museum Bung Hatta dan saya selalu ingat itu ada jam gadang. Jam gadang tuh waktu saya masih kecil baca tuh ceritanya, rasanya besar sekali gitu. Saya namanya juga baca di cerita kan, baca cerita. Jadi waktu saya SD bacanya cerita itu. Saya pertama kali ke Bukit Tinggi saya kuliah. Jadi saya kuliah itu sengaja khusus ke Bukit Tinggi naik bis saya. Berangkat sampai ke Bukit Tinggi. Pas sampai Bukit Tinggi saya pengen lihat itu namanya jam gadang gitu. Ketika sampai oh ternyata ukurannya segini ya gitu. Ngebayanginnya kayak Big Ben itu yang di mana. Jadi tapi itu jadi kenangan dan setiap kali pulang ke sini rasanya seperti napak tilas. Seperti juga hari ini. Nah, terima kasih Pak Anies. Oke Pak Anies, kita lanjutkan juga. Tadi Pak Anies menyinggung terkait pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat, Ranah Minang. Kira-kira siapa yang sangat Pak Anies benar-benar sangat berkesan gitu? Pahlawan ini menjadi kesan untuk Pak Anies gitu. Sebetulnya banyak. Jadi kalau dibilang satu saja rasanya tidak. Tapi kali ini saya ingin sharing tentang Hamka adalah salah satu orang yang saya sangat salut soroti. Tentu Bung Hatta, tentu Syahrir, tentu Natsir, ada Tan Malaka, tapi saya rasa Hamka itu salah satu figur yang luar biasa. Memiliki pondasi keagamaan yang kuat, memiliki konsistensi perjuangan, dan punya cita rasa seni sastra yang luar biasa. Jadi Hamka itu salah satu figur komplit. Dan kesabaran dalam menghadapi ujian yang tangguh. Insya Allah itu bisa menjadi salah satu teladan bagi kita semua di sini. Amin. Oke, Buya Hamka ya, menjadi tokoh Minang Ini favorit. juga rompinya kalau nggak salah Bung Hamka. Tadi yang ngasih saya siapa? Kasih rompi tadi. Siapa yang ngasih? Ini ya. Ya, siap. Siapa? Terima kasih Pak. Bacanya gimana nih? Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Buya Hamka. Itu jaga diberikan oleh apa tadi ke Pak Anies. Jadi kalimat ini itu penting sekali. Bahwa orang berakal hidup untuk masyarakatnya bukan untuk dirinya sendiri. Dan secara kebetulan kalau saya pribadi, orang tua kami ini bersahabat dekat dengan Hamka. Jadi ceritanya panjang lah, gitu kira-kira. Terima kasih Pak Anies, terima kasih. Dan ini melanjutkan atau mengakhiri segmen 1 terkait gimana Anies, yaitu adalah kontribusi apa atau apa sih sebenarnya yang akan dibuat apa Anies nantinya saat terpilih nantinya untuk Sumatera Barat. Karena Pak Anies juga udah sering ke Padang, Sumatera Barat khususnya. Sudah hampir dalam 2 tahun ini, sudah 4 kali. Dan sekiranya kalau Bapak jadi presiden, konkretnya aja deh, kita Sumatera Barat ini dapat apa sih Pak? Ya, orang Minang kan pengen tahu juga nih, apa nih Pak, kita yang ingin dibangun apa sih Pak sebenarnya? Ini kan kita mendesak Anies nih, kita harus desak dong. Sepakat? Ya, boleh. Itu TV-nya turunin dikit dong, Boleh, biar saya bisa yang baca di sebelah pertanyaan sudut juga. kiri. Bukan TV yang berdirinya, geser. Nah, jadi saya bisa baca Panitia pertanyaannya boleh lagi. dibantu? Jika Bapak jadi presiden, Ibu boleh geser dikit Bu. Nah, Ibunya baca, kitanya ketutupan. Izin Bu, ya. Oke. Seru. Nah, jika apa yang Bapak lakukan untuk membangun Sumatera Barat? Begini, saya kasih konteksnya dulu sebelum saya jawab soal Sumatera Barat. Kami menyiapkan visi misi untuk Indonesia bukan saja berbasis kepada bidang, tapi juga berbasis wilayah. Dan satu-satunya pasangan yang menyusun rencana dengan 2 dimensi itu. Satu bidang itu artinya apa? Bidang ekonomi apa, pendidikan apa, kesehatan apa, kemudian untuk transportasi apa, itu namanya bidang. Ada rencananya. Lalu yang kedua, wilayah. Untuk Sumatera apa, Jawa apa, Kalimantan apa, Sulawesi apa. Dengan prinsip tidak semua tempat memiliki kebutuhan yang sama. Tiap tempat beda-beda kebutuhannya. Dan kita sudah terlalu lama menyusun tanpa memperhitungkan Sumatera butuhnya apa, Sulawesi butuhnya apa. Seakan-akan satu urusan sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Kita harus berhenti menerapkan Indonesia seragam di semua wilayah. Oke? Tiap wilayah beda-beda. Nah, dengan perspektif itulah maka kita menyusun tiap wilayah beda-beda. Begitu juga dengan di kawasan Sumatera Barat.
Jadi disusun berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan di Sumatera Barat. Jangan disusun berdasarkan kemudahan bagi pemerintah pusat. Harus dibuat berdasarkan apa yang jadi kebutuhan di sini. Jadi kami melihat beberapa hal yang ini bisa berkembang. Tapi ini salah satu yang kita bahas. Pertama adalah reaktivasi jalur kereta api yang ada di Sumatera Barat. Sehingga karena ini salah satu wilayah dengan jaringan kereta api yang paling luas di Sumatera. Tapi kenapa mati? Padahal begitu ada kereta api, untuk transportasi bisa, untuk wisata bisa, betul tidak? Betul. Harganya murah, insya Allah akan menjadi lebih murah, lebih efisien, aman, nyaman. Jadi kami ingin hidupkan kembali. Bahkan catatan kami ini Naras sampai Sungai Limpau, jalur ini sudah mati hampir sahabat. Insya Allah ini kita hidupkan kembali jalurnya. Sawalunto Solo, lalu Sawalunto Batu Tabal ya, Tabal dan seluruh jaringannya. Jadi insya Allah reaktivasi jalur kereta api. Dan ini akan menjadi unik karena jalur Sawalunto kalau tidak salah itu sudah masuk di dalam catatan UNESCO, betul ya? UNESCO. Jadi bayangkan betapa daya tariknya. Ranah Minang ini dahsyat, kekuatannya itu minimal dua. Satu culture, dua nature. Dahsyat tuh. Begitu ada kereta api, nanti nature akan terlihat, culture jelas. Culture-nya lihat di mana? Begitu lihat orangnya, tahu ini adalah adab budaya yang luhur dan tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan jalan nasional. Jalan-jalan di sini saya dengar banyak yang rusak. Betul ya? Betul. Oke, itu jalan, perbaikan jalan supaya nanti warga mobilitasnya lebih nyaman. Dan yang tidak kalah penting, untuk kegiatan usaha bisa menjadi lebih baik. Bayangkan kalau punya peternakan telur, jalannya rusak. Ayo tuh, habis telurnya di jalan tuh. Betul nggak tuh? Iya, peternak telur itu paling takut sama apa? Itu dia, jalan rusak. Udah dia merawat ayamnya baik-baik, pecahnya di mana? Jalan. Kemudian insya Allah kita akan melakukan revitalisasi Pasar Serikat Batu Sangkar. Itu kita akan kerjakan. Dan kita insya Allah akan, bila dimungkinkan, kita ingin kerjakan apa? Menjadikan Sumatera Barat salah satu tempat embarkasi haji untuk berangkat ke Indonesia. Lalu yang tidak kalah penting, kami ini di Jakarta udah bikin stadion. Kira-kira bermanfaat tidak kalau di sini ada stadion baru? Nah, kita ingin bangun stadion berstandar FIFA di Sumatera Barat. Mungkin kita bisa revitalisasi Stadion Agus Salim misalnya, supaya Stadion Agus Salim nanti berstandar FIFA. Dan rumputnya nggak usah dirame-ramein nanti. Ya, nggak usah diganti-ganti ya, Pak. Bagus aja lah udah. Nggak usah panggil tukang rumput KW-KW ya. Lalu yang tidak kalah penting, ini sudah kami kerjakan ketika kami bertugas di Jakarta, yaitu kontrak farming. Kita memiliki kerjasama waktu itu dengan Solo, di mana kita membeli produk hasil pertanian, khususnya beras atau padi, untuk kemudian kita beli di Jakarta. Insya Allah kita akan lakukan kontrak farming dengan lebih banyak wilayah di Sumatera Barat. Oke, siap. Terima kasih Pak Anies. Oke, Pak Anies, rasanya cukup karena banyak juga ternyata apa yang mau diberikan ke Sumatera Barat ya Bapak Ibu udah unik semuanya. Dan mungkin ini bisa menjadi acuan kita, bisa menjadi suatu pegangan kita untuk dapat memilih Pak Anies